wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatama Rusdiadi dari kelas C2 Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktek perawatan dan pemeriksaan baterai untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik listrik dan elektronika dasar. Untuk alat yang saya gunakan hanya menggunakan kunci pas ring 10 mm, multimeter, dan nanti lampu kerja dan hidrometer. Untuk langkah kerja yang pertama, mengukur tegangan baterai menggunakan multimeter. Posisi multimeter pada knob multimeter pada posisi volt. Probe positif multimeter mendapat terminal positif baterai dan probe negatif mendapat terminal negatif baterai. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbaca tegangan baterai 12 volt. Terbaca 12 volt, standar tegangan baterai adalah 11 volt sampai 14 volt. Kesimpulan, tegangan baterai kendaraan bagus. Tegangan baterai 12 volt. Lalu langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan pada kode baterai dan menjelaskan arti dari kode baterai tersebut. Di sini terdapat kode 36B20R, atau lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Untuk arti kode 36 di sini menunjukkan kapasitas baterai dalam satuan ampere, yaitu berarti dalam baterai ini kebetulan sama dengan baterai yang dipasang di kendaraan. Kode 36 ini artinya 36 ampere untuk menunjukkan kapasitas dari baterai. Lalu kode B menunjukkan dimensi lebar dan panjang baterai. Untuk kode B yaitu menunjukkan panjang baterai 203 mm dan lebar 170 mm. Lalu selanjutnya ada kode 20 yang menunjukkan dimensi panjang dari baterai dalam bentuk sentimeter atau dalam satuan sentimeter, yaitu panjang dari baterai ini adalah 20 cm. Lalu ada kode R. Kode R menunjukkan posisi terminal negatif dari baterai pada posisi kanan atau kiri. Kalau di sini terdapat R atau right, berarti terminal negatif baterai berada pada posisi kanan. Kalau di sini terdapat kode L atau left, berarti terminal negatif dari baterai berada pada posisi kiri. Lalu selanjutnya, langkah kerja selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terminal baterai dari kotor atau karat dan bersihkan jika terdapat kotor atau karat. Untuk langkah kerjaannya secara visual bisa dilihat di sini tidak ada kotor atau karat, tetapi untuk langkah pemeriksaannya nanti jika terdapat kotor atau karat, untuk langkah pemeriksaannya atau pembersihannya nanti bisa dilakukan pelepasan terminal pada baterai kendaraan. Untuk langkah pelepasan, melepas terminal negatif terlebih dahulu pada kendaraan. Lalu dilanjutkan melepas terminal positif pada kendaraan. Nah, jika tadi diperiksa secara visual tidak ada kerusakan atau karat atau korosi pada full baterai, ternyata setelah dilepas terminal dari baterai, ternyata di sini terdapat
korosi dari terminal baterai. Di sini terlihat ada putih-putih menunjukkan ada korosi. Untuk langkah perawatannya atau pembersihannya bisa menggunakan amplas untuk membersihkan kotoran korosi dari terminal baterai. Setelah dibersihkan dengan amplas, lalu bisa dibersihkan menggunakan air gun. Lalu selanjutnya bisa dibersihkan menggunakan air gun. Pembersihan sebelum memasang klem atau terminal kabel baterai untuk dipasangkan ke terminal baterai, sebaiknya diberikan vaselin atau pelumas pada terminal atau pul baterai agar tidak terjadi karat atau korosi. Nah, setelah dilakukan pemberian grease atau vaselin atau pelumas pada pul baterai atau terminal baterai, baru bisa dilakukan pemasangan terminal baterai. Untuk pemasangan terminal baterai, terlebih dahulu melakukan pemasangan pada terminal positif. Setelah terminal positif terpasang, baru dilakukan pemasangan pada terminal negatif baterai pada kendaraan. Pastikan pemasangan terminal baterai kencang. Untuk langkah selanjutnya, melakukan pemeriksaan permukaan elektrolit baterai atau menambahkan air suling jika perlu sampai garis full. Untuk memudahkan pekerjaan agar tidak perlu melepas baterai dari kendaraan, saya menggunakan baterai lain atau baterai trainer untuk menggantikan langkah kerja. Setelah menggunakan senter, di sini terlihat permukaan elektrolit pada garis upper level, yang berarti volume elektrolit baterai cukup dan tidak perlu melakukan penambahan air suling atau air aki untuk menambah volume cairan elektrolit baterai. Lalu langkah selanjutnya, melakukan pemeriksaan baterai secara visual dari kerusakan dan kebocoran pada box baterai. Langsung saya praktekkan untuk pemeriksaan pada box baterai secara visual masing-masing sisi dan sisi bawah baterai juga. Setelah diperiksa kondisi baterai, tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada keretakan, dan tidak ada tanda-tanda kebocoran. Setelah itu melakukan pemeriksaan juga kondisi dari tutup baterai tersebut. Untuk pemeriksaan tutup baterai cukup melakukan pemeriksaan visual, diulangi pada masing-masing tutup baterai satu persatu. Setelah dilakukan pemeriksaan, memastikan bahwa tutup baterai tidak ada kerusakan pecah atau retak ataupun saluran ventilasi dari tutup baterai tersumbat. Jika terdapat saluran ventilasi tutup baterai tersumbat, bisa dilakukan pembersihan menggunakan semprotan atau air gun dengan cara menyemprot saluran ventilasi dari tutup baterai. Diulangi sampai satu persatu tutup baterai dibersihkan. Kira-kira seperti itu. Setelah dipastikan kondisi tutup baterai bagus, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Untuk pemeriksaan menggunakan hidrometer, langkahnya adalah sebelum hidrometer dimasukkan ke salah satu sel dari baterai, karet dari hidrometer atau rubber bulb dari alat hidrometer ditekan atau dipencet terlebih dahulu, baru hidrometer dimasukkan ke sel baterai. Setelah itu
karet atau rubber bulb pada hidrometer dilepas sehingga cairan elektrolit dari baterai masuk ke hidrometer. Setelah itu melakukan pembacaan berat jenis baterai pada hidrometer. Untuk standar berat jenis pada baterai yaitu 1,26 sampai 1,28 pada suhu 20 derajat Celcius. Dan untuk hasil berat jenis pada baterai yang saya periksa kali ini adalah sekitar 1,17, yang artinya berat jenis baterai yang saya periksa jelek atau di luar dari standar. Lalu untuk pemeriksaan berat jenis baterai diulangi dari sel 1 sampai sel ke-6. Untuk sel 1 tadi berat jenisnya adalah 1,17. Lalu untuk sel nomor 2 berat jenis terbaca 1,25. Lalu untuk berat jenis sel nomor 3, untuk melakukan pemeriksaan berat jenis baterai pada hidrometer, saat elektrolit baterai masuk ke hidrometer, dipastikan pelampung pada alat hidrometer harus dalam kondisi mengapung, baru bisa dilakukan pembacaan berat jenis. Ya, saya ulangi, untuk sel nomor 3 berat jenis di sini terbaca 1,22. Lalu pada sel nomor 4 terbaca 1,23. Berikutnya pada sel nomor 5 terbaca 1,18. Lalu pada sel nomor 6 terbaca 1,17. Setelah dilakukan pemeriksaan berat jenis pada masing-masing periksa, saya melakukan rata-rata dari hasil pemeriksaan masing-masing sel pada baterai dengan cara menjumlahkan dari rekam wae kene. Ini alek Ora kewale. ngeditku bingung ya. Oh, potong-potong sih caranya. Untuk menyimpulkan berat jenis pada baterai, saya melakukan rata-rata dari hasil pemeriksaan masing-masing baterai dari sel nomor 1 sampai sel nomor 6 dengan cara menjumlahkan ke semua hasil pemeriksaan dari sel tersebut, lalu dibagi 6 atau sesuai jumlah dari sel pada baterai tersebut. Dan hasilnya adalah 1,20. Dan standar dari berat jenis baterai tadi adalah 1,26 sampai 1,8 pada suhu 20 derajat Celcius. Berarti dari hasil rata-rata berat jenis baterai yang saya periksa, untuk kesimpulannya berat jenis pada baterai ini adalah jelek. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan berat jenis, memasang kembali tutup baterai. Setelah melakukan pemeriksaan berat jenis pada baterai, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan dari baterai dengan cara melakukan pemeriksaan awal baterai sebelum dilakukan start, dan melakukan pengukuran baterai ketika dilakukan start, dan melakukan pemeriksaan tegangan baterai setelah dilakukan start.
untuk pemeriksaan awal sebelum baterai dilakukan pada kendaraan belum dilakukan start. Untuk pemeriksaan awal, multimeter pada posisi full, probe positif multimeter pada positif baterai, probe negatif multimeter pada negatif baterai. Hasil pemeriksaan terdapat tegangan 12 volt. Kesimpulannya tegangan baterai bagus. Kali ini pemeriksaan kedua, pada saat kendaraan dilakukan start, saya akan melakukan pemeriksaan tegangan pada baterai. Oke, tolong. Boleh nih bro, kurang ketok. Yuk start. Setelah dilakukan saat posisi start, tadi terlihat tegangan baterai dari 12 volt turun ke 11 volt. Nah, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan setelah kendaraan dilakukan start. Posisi mesin masih hidup, terdapat tegangan 14 volt, yang berarti pada kendaraan pada baterai terjadi pengisian dari alternator menuju baterai.